Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatastu Swaha. Yang terhormat Dewan Juri dan umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena Asung Kertawara Nugrahanya kita semua dapat berkumpul di Lomba Dharma Wacana Digital 2022. Perkenalkan, saya Nikomang Rasti Widiatnyani dari Pasraman Amarta Jati Cinere akan membawakan Dharma Wacana dengan tema Trihita Karana. Seperti yang kita tahu, moksa adalah tujuan akhir dari umat Hindu. Untuk mencapai moksa, kita haruslah belajar ajaran-ajaran Dharma atau ajaran-ajaran agama Hindu lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, dapat kita temukan bahwa sudah banyak generasi muda yang kehilangan arti penting dari belajar ajaran-ajaran Dharma. Salah satunya adalah Trihita Karana. Sudah banyak sekali anak-anak muda sekarang yang bahkan tidak tahu apa itu Trihita Karana dan bahkan mereka tidak sadar bagaimana pengimplementasian Trihita Karana pada kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya di sini akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Kesadaran akan pentingnya penerapan Trihita Karana di kehidupan sehari-hari. Umat sedharma sekalian, secara etimologi, Trihita Karana memiliki arti 3 hubungan penyebab kesejahteraan. Dengan melakukan Trihita Karana secara seimbang, maka kita akan memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan kita. Dalam Trihita Karana terdapat 3 bagian, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Ajaran Trihita Karana ini sebenarnya memiliki kaitan dengan pancayatnya. Pertama, Parahyangan. Parahyangan adalah interaksi atau hubungan antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Mengapa kita memiliki hubungan dengan Ida Sang Hyang Widiwasa? Karena Ida Sang Hyang Widiwasa saat menciptakan manusia memberikan atman atau percikan dari Ida Sang Hyang Widiwasa ke dalam setiap ciptaannya, yaitu manusia juga. Untuk itu, sangat penting bagi kita menjaga hubungan kita dengan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai bentuk terima kasih kita karena telah diberikan kesempatan untuk hidup. Cara mengimplementasikan parahyangan ini adalah dengan melakukan dewa yatnya. Contoh mudah dari dewa yatnya adalah dengan kita bersembahyang. Atau bisa juga dengan kita melakukan persembahan suci dan tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bagian Trihita Karana yang kedua adalah Pawongan. Pawongan adalah interaksi atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Perlu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana kita manusia membutuhkan manusia lainnya untuk kehidupan kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu, haruslah kita menjaga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dengan baik. Contoh pengimplementasian dari Pawongan ini adalah dengan kita menerapkan manusayatnya, yaitu kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan juga membantu sesama manusia. Dan bagian Trihita Karana yang terakhir adalah Palemahan, yaitu interaksi atau hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya.
Hubungan antara manusia dengan alamnya ini adalah hubungan yang paling sering tidak dihiraukan atau tidak dipedulikan. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, banyak sekali manusia-manusia yang membuang sampah sembarangan, yang menebang pohon tanpa tebang pilih, lalu juga mereka asal mengotori tempat-tempat umum. Padahal dari tindakan-tindakan mereka akan berdampak bencana alam yang nantinya akan berdampak pada kehidupan mereka juga. Padahal alam ini adalah aspek penting di kehidupan manusia, karena alam adalah tempat untuk kita tinggal dan juga sebagai sumber kehidupan kita. Contoh pengimplementasian dari adanya palemahan yaitu dengan kita melakukan butayatnya. Ataupun bisa juga dengan kita menjaga kebersihan, tidak mengotori tempat-tempat umum, lalu menerapkan tebang pilih tanam sehingga tidak akan merusak lingkungan kita. Umat sedharma sekalian, dari bagian-bagian Trihita Karana tadi mungkin bertanya, lalu apa pentingnya kesadaran kita untuk menerapkan Trihita Karana ini di kehidupan kita? Umat sedharma sekalian, perlu kita ketahui bahwa Trihita Karana ini adalah hubungan yang akan menyebabkan kesejahteraan di kehidupan kita. Apabila kita menerapkan ketiga hal tersebut atau ketiga hubungan tadi, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan di kehidupan kita. Hal ini berkaitan dengan hukum karma pala di agama Hindu. Apabila kita berbuat baik kepada sesama manusia, apabila kita menjaga alam dan lingkungan kita, dan apabila kita tetap menjalin hubungan dengan ide Sang Yang Widi Wasa, maka nantinya akan kembali juga karma baik tersebut ke diri kita. Lalu, apa contoh paling mudah untuk kita melakukan Trihita Karana? Trihita Karana, contoh paling mudahnya adalah saat kita pergi ke pura atau bersembahyang ke pura di hari raya. Tidak hanya di hari raya, sebenarnya saat kita sembahyang ke pura atau ke tempat ibadah pun itu sudah menjadi contoh implementasi mudah Trihita Karana. Namun, saya ambil di hari raya karena ini jauh lebih mudah untuk kita artikan. Pertama, parahyangan. Saat kita bepergian ke pura di hari raya, tentu kita bertujuan untuk bersembahyang, yang mana sudah merupakan salah satu implementasi dari parahyangan, yaitu kita bersembahyang kepada Ide Sang Yang Widi Wasa dan melakukan dewayatnya. Di situ sudah terjalin hubungan antara kita, manusia, dan Sang Pencipta. Yang kedua adalah pawongan. Karena apabila kita bepergian ke pura di hari raya, tentu kita akan bertemu dengan umat Hindu lainnya, yang mana akan memperbesar kemungkinan kita melakukan interaksi seperti masih makrama, bercerita, mengobrol dengan umat Hindu lainnya. Dan yang ketiga adalah palemahan. Karena tanpa sadar apabila kita pergi ibadah ke pura di hari raya, kita sudah berinteraksi atau berhubungan dengan alam kita. Di pura tentu kita akan menginjak rumput, lalu memetik bunga untuk persembahyangan. Kita juga akan bertemu dengan hewan-hewan yang ada di pura. Jadi sebenarnya contoh paling mudah dari Trihita Karana adalah bepergian ke pura di hari raya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Trihita Karana ini memiliki hubungan dengan hukum karma pala di agama Hindu. Mengapa? Karena apabila kita berbuat baik kepada manusia lainnya, maka manusia lain pun akan berbuat baik kepada kita. Apabila kita menjaga alam dan kelestariannya, maka akan membuat tempat tinggal kita terasa nyaman, asri, dan tentram. Apabila kita rajin bersembahyang, lalu melakukan dewayatnya, pasti Tuhan akan senang melihat kita sebagai umatnya. Seperti yang dikutip
dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 5 yang berbunyi Nahi kaschit kesana mapi jatuh tista tia karma kerta karyate ya wasah karma sarwah prakarti jair gunai, yang memiliki arti sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam tanpa melakukan kegiatan. Meskipun hanya sekejap mata, semua dipaksa tanpa daya digerakkan oleh dorongan alam dan sifat-sifat alamnya. Dari kutipan Bhagavad Gita tersebut, saya artikan bahwa tanpa kita berniat untuk melakukan interaksi dengan 3 aspek tersebut pun sudah membuat kita berinteraksi dengan salah satunya. Parahyangan tentu saja itu terjadi di mana-mana karena Tuhan berada di mana-mana. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun. Lalu, untuk Pawongan, kita ini makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kemanapun kita pergi, kita pasti bertemu dengan manusia lainnya. Dengan adanya pertemuan itu akan menimbulkan interaksi atau hubungan antara kita dengan manusia lainnya. Lalu untuk pelemahan, sebenarnya setiap kita pergi kemanapun dan kapanpun, kita pasti berinteraksi dengan alam kita. Untuk itu, sebenarnya Trihita Karana ini selalu kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, kepada umat sedharma sekalian, marilah kita menjaga hubungan yang baik kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, kepada manusia, dan juga alam kita. Dengan kita menerapkan ajaran Trihita Karana, dengan kita melakukan hubungan-hubungan yang baik kepada 3 aspek tersebut, niscaya kita akan mendapat kesejahteraan di hidup kita. Sekian saja Dharma Wacana dari saya mengenai pentingnya kesadaran akan penerapan Trihita Karana di kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya Dharma Wacana saya kali ini dapat bermanfaat di kehidupan umat sedharma sekalian. Saya tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.